Jadi Eva lebih dahulu tahu rasanya panggung megah itu seperti apa gitu ya. Jadi dan itu perjuangannya luar biasa banget nggak Banget sih? banget nggak sih? Mau nikah. Mau nikah guys, coba bayangin. Umurnya belum cukup, Ada masih sih? ini SMP, sayang banget. Ya Allah, anak kecil ini. Tambah kebukaan aja. Aduh serem nih guys, nggak ikutan. Pengalaman berharga yang Eva dapatkan selama di LIDA 2020. Karena apalagi itu yang paling kakak Tidak semudah yang membuat kita itu kayak nggak konsentrasi jadinya. Soalnya kayak- kamu kenal aku gini loh, aku pipi kamu. Pipi yang dari papu kamu dan kulit kamu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Suslida Official. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Kali ini Kok aku diem aja ya? aku kan opening. Hai. Aduh sayang. Kali ini Sulis bersama dengan Ratu Hujan, bukan Satu hujan sih. Ratu Cengkok. Atau terserah Ratu apa punya, Ratu Ular. Jangan dong, serem banget. Kali ini aku bersama adik aku Eva Yolanda. Ini adalah best couple duet terlaris sepanjang zaman. Amin. Ini aku bersama Eva Yolanda pada hari ini karena ya nggak ada sih, cuman kita santai-santai aja hari ini karena lumayan lama tidak pernah bersua dan bersapa ria seperti Iya sebenarnya kita sering ketemu sih guys, cuman ketemunya di kerjaan aja. kerjaan, jadi nggak bisa nggak ada me time gitu loh. Jadi hari ini kita mau me time sambil makan sambil ya ngobrol-ngobrol santai sih ya. Nanti kita bakal cerita-cerita ya guys ya. Nanti Iya. aku bakal tanyain pertanyaan kalian yang belum terjawab sama Kak Sulis. Iya, dan aku juga seperti itu karena banyak banget yang fansnya Eva nanya ke aku gitu loh. Eva ini kayak gini dan banyak sekali ya. Sofi. Tapi sambil kita makan ya karena kita lapar banget hari ini karena juga ada hujan dan membuat perut kita keroncongan. Oke, kita masukin dulu ini apa dulu nih? Ini dong. Ya. Oke, Kita menginikan enokinya. wah ini kita nge-grill sambil ngobrol. Eva, terakhir kita ketemu kapan ya dek ya? Kita terakhir ketemu pas latihan gak sih? Oh iya benar itu Oh. seminggu yang lalu ya. Nah, kalau ketemu Kak Sulis tuh otomatis ngomongnya tuh ada dangdut-dangdutnya gitu. Masa sih? Karena kita dua dangdut guys. Dua tando ya kayak iya. Kabar mama, bapak sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Jadi mungkin ada yang belum tahu ya Eva ini siapa. Masa sih parah banget. Nggak mungkin kan ada dari luar juga kan mungkin nggak tahu. Jadi Eva ini adalah biduan kita. Aduh nggak mau. Iya dong, Biduan. Itu adalah sumber penghasilan kita, sumber rezeki kita, Dek. Jadi nggak apa-apa gitu, kita dipanggil biduan. Biduan itu apa sih? Biduan apa tuh Kak? Biduan. Iya penyanyi lah. Nyanyi dangdut. Oh iya. Oh emang iya. Iya sayang. Biduan itu penyanyi dangdut. Biduan gak tau biduan gimana sih? Aku seorang biduan. Itu dah pokoknya. Iya. Jadi ini Eva adalah seorang biduan dan finalis LIDA tahun berapa dek? Tahun 2020. Nah, jadi duluan Eva ikut daripada aku guys. Iya, Jadi Eva lebih dahulu tahu rasanya panggung megah itu seperti apa gitu ya. Jadi kita jebolannya itu sama. Cuman Beda ini. angkatan aja. Beda angkatan ya. Cuman sebelum masuk sana kita sudah merasakan kebersamaan hal yang membuat kita ya lumayan dekat Kita gitu. pengen berjuang bersama juga guys. 11-12 sama yang di LIDA. Cuman bedanya tuh ini tingkat daerah aja. Di ke daerah ya, kita tuh Pulau Lombok itu dulu. Nama kompetisinya kalau kalian CNTB tahu gak sih itu? CNTB. TTB ya, pedas wow. That's wow. 2019. Wow-nya wow. Dan itu perjuangannya luar biasa banget nggak sih? banget gak sih? Kita kan dari Lotim dan acara lokasi Iya, lebih jauh kakak dong berarti. Lotim banget soalnya kan banget gitu. Terus acaranya tuh di Lombok Barat guys, bayangkan kita terus pada saat itu belum ada mobil gitu, belum ada kendaraan yang support juga. Jadi ya kesana kemarinya pakai
Beda motor. Terus waktu itu juga posisinya Kak Sulis lagi kuliah, aku lagi Masih SMA ya? SMP. Ada masih SMP? Iya SMP, sayang banget. Udah lama banget ini. Udah lama banget. Ya Allah, anak kecil ini. Aku ingat banget itu SMP kelas 3. Jadi bertepatan sama aku ujian nasional, guys. Ya ampun. Lagi ujian praktik. Aku bersama anak SMP guys. Aku saat itu iya sih, aku kuliah baru masuk semester 2 saat itu. Oh, emang iya. Iya, baru masuk lah itu. Tapi pas awal-awal masuk tuh kita kurang akrab, guys, karena kita memang Beda grup juga. Aku Ya. grup A, Kak Sulis grup B. Jadi memang itu tuh dibagi jadi 2 grup. Kalau misalnya kita latihan, kita nggak pernah ketemu karena beda grup. Iya, jadi kita tuh ke Mataram itu, ke Lombok Barat itu kayak seminggu itu bisa 4 kalian ya deh ya, karena Seminggu ada 4 kali. ya, Gue kayak cuma 2 hari doang. karena ada GR dan GR-nya itu 2 kali, bayangkan. PR-nya doang. Pokoknya itu memakan waktu, tenaga dan uang juga. Materi maksudnya ya, materi. Ini udah mateng gak sih? Udah, Kak, udah. Ayo sambil Ayo, makan Kak, aja. Di sini juga ada Kak suaminya, Kak suami. Ada suaminya Kak Sulis, guys. Ya, itu. Istrinya. Nah jadi gitu guys, jadi kita pernah bersama-sama dulu. Jadi kalian jangan kira kita sebelum di Lida ini belum kenal gitu. Makanya kalau kemana-mana selalu akrab gitu kitanya gitu, karena sudah tahu perjuangan masing-masing seperti itu. Tapi yang awal deket bangetnya tuh setelah kompetisi sih, setelah kompetisi pendas itu, karena tiap hari tuh kita pasti ketemu latihan buat take vokal ya. Vokal untuk album Tanduk sama Kuade. Kalau kalian nggak tahu yang ini. Tetanda yang sempat viral itu, ini lagu tuh viral. Emang sih pas dia keluar tuh emang udah banyak peminatnya di Lombok, tapi semenjak Eva ikut di Lida 2020 semakin banyak lagi yang kenal gitu. Emang lagunya enak banget. Eva pernah nggak bawain dulu pas ini di sana? Nggak pernah. Cuman kita pernah video call deh. Ya, video call di deh. Makanya itu kan kakak masih di rumah, belum ikut di Lida kan. Adik udah di sana, terus diperkenalkan lagunya itu. Ingat gak sih Gal? Oh, yang di iniin tuh Fuade bukan Tando. Oh iya, Fuade. Pokoknya kan sama itu keluarnya kan. Soalnya ada 2 lagu, guys. Bukan cuma lagu Tando aja. Wing. Udah gitu perjuangannya luar biasa. Apa? Udah ini ada kok. Nah jadi Eva berarti apa ya, di tahun dari karir dari karir bernyanyinya sampai saat ini, prestasi terbesar yang Eva raih itu apa? Prestasi terbesar ya pastinya yang lolos Lida ya guys ya. Soalnya lolos Lida tuh benar-benar nunggunya dari umurnya belum cukup sebelum pendas sampai benar-benar mencukupi umurnya. Mencukupinya itu pun sempet nggak lolos juga, guys. Oh, Eva berapa kali tuh audisinya dulu? Kalau nggak salah sekali sih nggak lolosnya. Habis itu langsung nyoba pedas, juara pedas, habis itu audisi lagi baru lolos. Cuma iya, Eva tuh sempet pas mau ikut audisi itu ngajak aku. Kamu selalu ngajak dia. Ada cerita di balik itu, guys. Iya sih. Dia ceritanya, kakak mau ikut audisi Lida nggak gitu. Ayolah kakak kita ikut biar kita barengan gitu. Tapi aku pada saat itu mau nikah. Mau nikah, guys, coba bayangin. Kayaknya Kak Sulis mau nikah 2020 tapi belum bertemu Kak Don. Tapi bukan, ada aku rencananya nikah dulu sama laki lain gitu. Kakak Ini kan belum sempat dipertemukan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi emang berjodoh aja sama orang itu gitu. tapi nggak jadi, guys. Jadi Dan akhirnya beliau menyesal tidak ikut. menyesal saat itu tidak ikut kan. Terus Kita ngobrolin itu pas nyari baju buat Kuade nggak sih? iya, ada yang ngajak nikah nih deh gitu. Terus kakak sayang banget. Ingat banget kita pakai motor tuh pergi berdua. Cepet banget nikahnya kakak, katanya gitu kan. Iya deh, soalnya ini. Tapi sedikit alasannya dulu ya, pokoknya pengen nikah aja aku ini. Aduh, nggak tahu kenapa deh. Masih kuliah ya itu? Masih semester 2 deh. Baru semester 2 udah menikah.
Kan, Kenapa? aduh, suami mempertanyakan. Kan ada faktor Suaminya langsung yang nanya. faktor utamanya apa nih? Kecilanya. Faktor utamanya, aduh, kok suami yang menginterogasi gue ini? Salah, misal. Coba kebukaan aja. Aduh serem nih guys, nggak ikutan. Pada saat itu karena memang Sedetailnya itu apa alasannya? Apa alasannya? Ayo lo. Ya aku juga akan diceritain guys. aduh, tentang Coba kebukaan aja. Kalau Kak Dodi kan sudah tahu kan faktor utamanya. Nah, Eva kan belum tahu tuh. faktor utamanya dulu itu ya karena nggak tahu ya, pengen ada aja gitu yang menemani gitu, yang emang sih ada orang tua yang menemani pada saat itu, tapi kayak pengen yang lebih. Orang tua juga punya kesibukan gitu ya. Nah iya, orang tua tuh sibuk banget dulu tuh, jadi kayak aku merasa aku belum bisa ngasih apa-apa gitu saat itu kan. Kalau dia nganterin, dia kan nggak jadi kerja jadinya kan, jadi kayak Kerjaannya jadi terbengkalai. Ya, pastinya kayak gitu ya. Kita juga nggak ya. Karena kita juga pulangnya kan malam ya, yang namanya penyanyi. nyanyi, jadi pulangnya pasti malam gitu. Itu faktor kedua. Ketiga, faktor keberapa? Banyak faktornya, jadi pengen nikah. Gitu sih lo. Tapi belum jodoh ya, karena orangnya malah nggak bolehin kakak nyanyi, jadi kakak Nah itu guys, kita tuh sangat-sangat mencari orang yang mendukung, yang support. Iyalah. Jadi karena dianya malah ngelarang, akhirnya angannya kakak ini nggak ada ke dia, jadinya berkurang gitu, angan mau menikah gitu. Dan akhirnya ya seperti itulah. Lanjut ke Eva ya. Terus nah kan udah lama di Lida, udah berapa bulan ada di Lida dulu, sampai babak berapa? Sampai 10 guys, 10 besar ya. Itu udah pencapaian luar biasa banget dari sekian provinsi kita lawan gitu ya. Perjuangan kita gitu, itu nggak mudah loh guys. Jadi kalian ngelihatnya mungkin di TV tinggal tampil aja, kenapa sih dia kayak begini, Banyak dramanya. kenapa sih Pak dia mengecewakan, Kenapa nggak nyebut ini, nyebut itu? apalagi itu yang paling kakak Tidak semudah yang membuat kita itu kayak nggak konsentrasi jadinya. Soalnya banyak yang dipikirin guys, belum lagunya diimprov, belum koreografinya. Belum lagi yang koreografer. Koreo sudah. Tahu nggak kalian namanya koreo yang Gerakan-gerakan. nah, Terus belum juga kita mikirin improv. iya. Terus Belum lagi bagian pas sudah lagu itu kita harus mikirin lagu yang besoknya lagi. Iya. Banyak banget guys yang dipikirin, belum kita mikirin komuknya ya. Pokoknya banyak. Jadi terus ada yang bilang, ayo dong sebut kita gini. Ya, Wah ini kasih sebut udah didukung kayak gitu-gitu tuh sebenarnya mengganggu kita guys. Jadi kita sangat berterima kasih kok ke kalian, kayak pengen nyebut semuanya gitu. Cuman kita juga dibatasin waktunya nggak sih Kak? Terus kalau pas waktu untuk promosi itu udah diwanti-wanti jangan sebut yang panjang-panjang, cukup untuk promosi aja. Nah sampai digituin gitu. Tapi kadang ada beberapa orang yang tidak mengerti hal itu gitu. Nah jadi kalau ditanya pengalaman berharga nih yang Adek dapetin selama di Lida kemarin, dari Lida 2020 ya, hampir sama sih konsepnya ya. Cuman kita bedanya kalau kakak di tahun pandemi nggak ada penonton kan. Kalau Eva kan pasti liatin banyak orang. Pas setengahnya pakai, setengahnya enggak. Mungkin ada Udah masuk pandemi itu ya. Oh iya. Mungkin ada 3 kali tampil gitu yang ditonton. Iya. 4-nya enggak ada. Tuh nah, pengalaman berharga. Dulu. Wah, Ini dulu. enak kan Pak. kecilan motornya ini. Ini kecilan kan? Kecilnya. Pokoknya iniin dulu. Nah, dan nggak bosok. Iya enak loh ini daripada grill-grill yang lainnya. Ini beda. Ya nggak sih Kak? Daripada yang di sana-sana maksudnya. Yang kita coba-cobain kemarin itu loh. Iya. Nggak lama sih. Anda lah. Terus next. Worth it lah. Nah itu aku nanyain pengalaman berharga yang Eva dapatkan selama di Lida 2020. Karena kan kita beda, pengalamannya pasti juga beda kan. Pengalaman di Lida. Ya
Entah itu mungkin ilmunya kah. Kalau ilmu ya pasti ya guys ya sangat-sangat banyak. Yang pertama tuh ada beberapa hal yang memang sebelum Eva ikut tuh Eva nggak bisa gitu. Tapi setelah dijelasin sama Ua Asep, terus Teknik-teknik sama- ya. Iya, teknik-tekniknya. Dulu tuh Eva inget banget Eva nggak bisa falset. Set apa? Falset. Falset. Oh iya. Falset. Iya. Falset. Terus setelah dijelasin sama Ua, sebenarnya nggak langsung bisa juga, cuman seiring Falset, berjalannya waktu Mengerti kayak tiba-tiba ya karena dijelasin sejelas-jelasnya Iya. banyak banget ilmu. Terus Karena di sana yang ngelatih kita emang profesional banget. benar banget Yang ngelatih apa? Yang jadi coach-coachnya Lesti itu loh guys. Jadi udah ada Kak Adi ilmu. Nah iya. Ilmunya yang mahal. Ada Kak Adi, ada Wa Asep, ada Kak Yusuf. Pokoknya semuanya tuh benar-benar berjasa banget sama kita. Nah dari segi itu kan dari segi ilmu yang kita dapatkan Dari ya. segi ilmu Banyak koreografi yang kita Nah, ayah bisa juga. ini sendiri. Ayah. Ayah yang koreografi kan? Siapa yang ngajar adik yang Ayah. Dua ayah. kok beda ya? Oh beda cewek, cewek. Cowok ini Kak Cahu. Oh kok jauh? Iya, Iya juga sih itu juga yang ngajarin kita dance. Cuman untuk koreonya tuh langsung ayah gitu. Oh, aku nggak tahu yang ayah. Ayah Sandi nggak sih namanya satu sama ayah siapa gitu? Mungkin beda ya. Oh nggak ada ayah di sana. Nggak ada. Yang ada itu Kak Cahu sama Kak siapa? Edwin. Ya, Kak Edwin Banget namanya. diajarin sama mereka. Pokoknya dia tuh ngajarin itu sabar banget kan. Maklum lah ya kita anak desa gitu nggak tahu namanya gerakannya kayak begini. Mana dulu aku sangat kaku guys beneran deh. Iya, apalagi kalian lihat di lagu tadi. Iya, itu itu tuh kaku banget. baru Sampai Eva belajar. itu minta kakak ajarin joget. Baru belajar joget. Emang dulu tuh apa kayak iya bener-bener sekaku itu dah guys. Nah, makanya apa namanya? Pas dia tampil kan aku masih di rumah, aku belum ikut di kompetisi itu kan. Aku bilang, "Ya Allah, Eva udah bisa joget." Iya kan? Itu Di tuh lagu langsung diajarin. Di lagu apa ya dulu itu ada nyanyi. Bukan sebelum Asmara. Cinta ya. Caka ya, di Caka Nah, itu. itu kan baru penampilan kedua ya langsung bisa. Langsung bisa. Wah, sudah bisa nih joget tandonya. Aku bilang dari rumah gitu. Pas syuting tanda tuh juga faktor ngantuk juga sih. Ya, bayangin ya, kita syuting, kita prepare-nya dari maghrib. Dari sore enggak sih? Dari sore kakak. Ya, disuruh prepare dari dari siang, Mbak. sore. Terus kita make up kan nih, make upnya udah dari abis maghrib gitu kan. Cuman karena setting dan segala macamnya itu, karena kita kan di dalam ruangan nih syutingnya, jadi Ngeset ruangan. ngeset ruangannya, apa namanya, lampu-lampunya dan segala macamnya itu sampai jam 12. Dan jam 12 itu pun masih belum selesai. Kita masih disuruh latihan. Gimana disuruh latihan joget dan Sampai segala. bosen guys. Sampai bosan dengan lagunya tolong. Tapi untung aja ya, di kamera nggak terlalu kelihatan. Tapi gimana terbayar ya. Terbayar capeknya. ya, karena lagu itu Lagunya booming like kita jadi dikenal negara lagu itu juga selain di lidah ya. ya, alhamdulillah itu. Nah, jadi itu pengalaman atau ilmu yang kita dapatkan, yang Eva dapetin ya. Yang selain Tapi kurang lebihnya yang aku dapetin sama Eva sama kok gitu. selain tapi itu dari- ada temen juga kan, teman baru. Ya, jadi dari berbagai kota, dari Dari Sabang berbagai sampai Merauke. suku gitu. Jadi kayak bahasanya yang unik. Bahasanya beda-beda, logatnya beda-beda guys. Ya, jadi ya itulah yang kita dapatkan ya. Kalau dari segi ini deh, apa namanya, orang-orang yang sekitar kan mulanya pasti kenal yang sedikit, tapi setelah dilihat Iya, banyak yang sayang. Tapi banyak juga nggak sih yang kayak Nggak senangnya aja. SKSD gitu loh, pasti banyak kan sih. Aku sebenarnya kalau aku pribadi ya pas baru pulang tuh shock sih kak. Ya, ya bener-bener Shock banget asli. Kayak apa ya? rame ya. Kayak kaget aja, nggak diperlakuin kayak biasanya gitu. Yang biasanya tadi, kayak gimana? yang tadinya kayak sapel lu gitu. Nah, sampai lo sekarang Tiba banyak orang yang kayak kamu kenal aku gini loh, aku Bibi kan. Bibi yang dari papu kamu dan kulit kamu. Bener lagi. Sampai papu balonnya disebut guys ya. Oh, tapi yang aku ada loh yang buat aku kesel juga. apa itu? Karena shock juga kali ya belum tahu mau ngeresponnya tuh kayak gimana, ngatasnya kayak gimana. Jadi baper juga gitu. Soalnya ada salah satu orang yang bilang
kayak kamu kenal aku nggak? Ih masa sih nggak kenal, udah jadi artis ya nggak kenal. Padahal kan memang nggak pernah ketemu ya guys ya. Soalnya mereka nggak kesana sebelum aku ke Lida gitu, maksudnya Tapi nggak mungkin pernah ada mungkin dia ngeliat kita, cuman kita nggak saling sapa, nggak ada komunikasi karena jarang ketemu juga kan, wajar aja namanya yang nggak ingat gitu. Iya, karena kan banyak banget Aku nggak sukanya yang langsung dijudge gitu guys, kayak udah jadi artis ngomong kayak gitu tuh nggak keluar. Ya sih, kurang lebih sama lah ya, banyak SKSD, banyak yang bilang sama, tapi banyak juga yang sayang kok. Ya, Banyak orang-orang yang emang ya gitulah ya guys, ada kita. positif negatifnya. ya Engkau yang memilih diri. langsung dinyanyiin sama yang punya lagu. Aduh, aku punya pacar pertama tuh gara-gara itu. Oh my god, oh itu so sweet. Oh iya, Jangan gitu. itu apa namanya, resikonya menjadi public figure. Pasti dia nggak dikasih sama suaminya, pasti dikekang segala macam itu. Aduh, nggak banget. Kamu tuh terlalu mahal deh buat kita yang nggak berada ini. Kamu tuh kita udah dukung dulu kok, sekarang dimahal-mahalin harganya. Kita ini loh, kita sahabat kamu, kita keluarga kamu, tiba-tiba ngundang padahal nggak kenal. Sulit sih yang mahal itu. Banyak banget orang-orang yang lewat perantara yang bikin kita rusak namanya. Pengalaman paling berkesan menurutnya Eva dari awal manggung setelah dirilis sampai sekarang. Itu udah Kamu juara 30 juta. 10 juta deh. 10 juta. Pengalaman yang paling menjengkelkan yang buat Eva sakit hati mungkin ada dari